Sebuah langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan berlangsung di Doha. Para pemimpin dari seluruh negara Arab dan Muslim berkumpul dalam sebuah KTT darurat yang menandakan puncak kemarahan kolektif. Tujuannya hanya satu, meningkatkan tekanan terhadap Israel setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di jantung wilayah Qatar, yang dikenal sebagai salah satu mediator kunci. KTT Darurat Gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah sinyal kuat dari dunia Arab dan Muslim yang telah kehabisan kesabaran. Pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan ini hanya akan menghasilkan kecaman seperti biasanya, ataukah ini adalah awal dari tindakan nyata yang dapat mengubah seluruh dinamika konflik di Timur Tengah? Apa yang memicu KTT mendesak ini? Semua bermula dari serangan udara Israel yang menargetkan sebuah lingkungan di Doha, tempat para pejabat Hamas berada. Serangan itu menewaskan 6 orang dan memicu kemarahan luas, bahkan dari tokoh-tokoh yang biasanya tidak mengkritik Israel. Serangan ini sangatlah signifikan. Pertama, Israel melanggar kedaulatan sebuah negara berdaulat. Kedua, serangan ini secara langsung menargetkan wilayah yang menjadi pusat mediasi, di mana Qatar memainkan peran vital dalam perundingan gencatan senjata. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dalam pidatonya, menyebutnya sebagai perang pemusnahan dan mendesak komunitas internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Bahkan Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka mengkritik serangan ini, yang menunjukkan betapa parahnya pelanggaran tersebut di mata dunia. KTT di Doha ini dipenuhi oleh para pemimpin berpengaruh dari seluruh spektrum politik, termasuk Presiden Iran, Perdana Menteri Irak, Presiden Turki, dan Presiden Palestina. Kehadiran mereka menunjukkan adanya front persatuan yang kuat. Fokus utama pertemuan ini adalah untuk menerjemahkan kemarahan menjadi tindakan. Sebuah draft pernyataan akhir yang dilihat oleh AFP, berisi peringatan keras bahwa agresi brutal Israel mengancam upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Draft ini secara eksplisit menyebut Perjanjian Abraham, sebuah inisiatif yang didukung AS untuk menjalin hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Pernyataan tersebut memperingatkan bahwa serangan Israel merusak prospek untuk mencapai perdamaian dan hidup berdampingan. Ini adalah kartu truf yang sangat kuat. Jika negara-negara Arab mengancam untuk membatalkan atau membekukan perjanjian ini, itu bisa menjadi pukulan telak bagi ambisi Israel dan AS di Timur Tengah. Seorang peneliti dari Saudi, Aziz Al-Ghashian, mengatakan bahwa banyak orang kini menantikan tindakan, bukan hanya retorika. Kami sudah kehabisan semua bentuk retorika. Sekarang hanya perlu tindakan, dan kita akan lihat apa tindakan itu, katanya. KTT Doha menandai sebuah momen krusial. Ini adalah sinyal kolektif dari dunia Arab dan Muslim bahwa mereka telah kehabisan kesabaran. Pertemuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar diplomasi dan kecaman, menuju kemungkinan sanksi yang konkret dan ancaman nyata terhadap hubungan diplomatik. Pertanyaannya sekarang, akankah KTT Doha ini benar-benar menghasilkan sanksi dan mengubah dinamika konflik? Ataukah ini hanya retorika terakhir sebelum dunia Arab dan Muslim mengambil langkah yang lebih drastis?